Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Apriana, Hadir. Anissa Rahma, hadir. Aprilia, hadir. Ayu Rosita, hadir. Masuk pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali. Masih ingatkah pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Ya, kita belajar apa? Menelaah kepribadian unggul Ki Hajar Dewantara. Menelaah kepribadian unggul dari Ki Hajar Dewantara. Itu teks biografi. Nah, pada hari ini kita masih membahas teks biografi, ya. Nah, kompetensi dasar pada hari ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Mari kalian menelaah kepribadian tokoh siapa? Uraikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi secara tertulis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning berbasis HOTS, peserta didik diharapkan mampu menguraikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi secara tertulis dengan penuh rasa tanggung jawab, berpikir kritis, kerjasama, disiplin, dan rasa ingin tahu. Pada 21 April 1879, wanita istimewa itu terlahir di bumi Jawa, membawa perbaikan martabat manusia, terkhusus kaum wanita. Anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri, Kartini adalah anak perempuan tertua dari saudara sekandungnya. Putri dari seorang Dono Mayor, Raden Mas Aryo Sosroningrat, yang silsilah keluarganya sampai pada Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sedangkan ibunya, Nasira, seorang rakyat biasa keturunan Kiai Haji Madirono dan Nyai Haja Siti Aminah, seorang guru agama di Teluk Awu, Jepara. Nasira adalah istri pertama ayah Kartini, tetapi bukan istri yang utama. Kala itu peraturan kolonial mewajibkan calon bupati beristrikan bangsawan. Ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Puri. Apa saja sih hal-hal yang dapat kita teladani dalam tokoh dari suatu tokoh dari seorang tokoh dalam teks biografi. Nah, bisa kalian lihat di depan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi itu diantaranya adalah satu, karakter dan sikap kebaikannya terhadap sekitar. Tentunya hal-hal yang dapat kita teladani ada sikap dan karakter kebaikannya, ya. Karakter dan sikap kebaikannya si tokoh tersebut terhadap sekitar. Kemudian yang kedua, perjuangan dia untuk mencapai sesuatu. Nah, jadi kalian telah simak sendiri video dari era Kartini, ada beberapa perjuangan era Kartini, betul? Ya, jadi sikap yang atau bisa kita teladani itu salah satunya adalah perjuangan para tokoh. Itu yang bisa kita teladani, perjuangan yang positif artinya. Kemudian selanjutnya ada kegigihannya dalam mempertahankan sesuatu. Nah, kegigihan artinya kegigihan itu sikap yang patut ya kita teladani dalam mempertahankan sesuatu. Kemudian selanjutnya ada prestasi yang dimiliki para tokoh. Di tokoh siapa ini? Raden Ajeng Kartini. Tadi di awal kalian sudah menyimak video biografi singkatnya ya dari Raden Ajeng Kartini. Oke, hari ini akan Ibu beri tugas kalian untuk menguraikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh
tokoh Hera Kartini dalam teks biografi. Sebelumnya Ibu ingin kalian dibagi menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Silakan. Ini teksnya dan ini tugasnya. Dilihat baik-baik ya. Perintahnya apa? Ini ada perintahnya. Sikap apa yang dimiliki? Jadi pada masa tersebut, jadi pada saat ini kan untuk kalian bagaimana dia menghadapi masa seperti ini. Sikap yang dimiliki semasa hidup. Sikap yang dimiliki Eka Kartini, ia rela berkorban dan meredam ego untuk tetap patuh terhadap orang tuanya. Di samping itu, ia juga tetap berusaha untuk menggapai cita-citanya. Penghormatan orang lain berarti menghormati orang lain berarti kita bisa menghargai mereka. Rela berkorban juga berarti kita lebih mementingkan kepentingan bersama. Ia rela berkorban Kemudian dan merendam ego untuk tetap patuh terhadap orang tuanya. Ia juga tetap berusaha untuk menggapai cita-citanya. Menghormati orang lain berarti kita bisa menghargai mereka. Rela berkorban juga berarti kita lebih mementingkan kepentingan bersama daripada bersama. sikap-sikap beberapa sikap yang disebutkan dari kelompok satu itu bisa diteladani oleh kita ya. Baiknya kemudian apa? Ayo kelompok maksudnya jawaban nomor satu sikapnya bisa diteladani itu apa namanya jawabannya betul tepat. Ada jawaban yang lain nomor dua, bagaimanakah menjalani masa sulitnya menurut kelompok empat ini? Meskipun ia tidak sekolah, tetapi Raden Ajeng ini percaya bahwa kaum perempuan di Hindia Belanda seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Dan ia pun harus menerima aturan yang sangat membatasi perempuan berekreasi pada saat itu dengan setuju menikahi Bupati Rambang bernama KRM Adipati Aryo Singgi Tijojo Tiningrat. Jawaban nomor satu bisa gimana menurut kalian? Saya tidak. Kenapa April? Kurang tepat karena di sini kan bagaimana ya? Bagaimana kurang tepatnya di mana sebutannya?
Selanjutnya, terakhir, apa yang diberikan kepada masyarakat menurut kelompok 4? Mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi di era Hindia Belanda, pemikiran feminisme, dan menerbitkan buku habis surat terbitan anak. Apa ya beberapa prestasi yang diberikan era Kartini itu dengan jawaban kelompok lain juga 1, 2, 3, dan 4 ada yang samaan ya. Mendirikan apa yang pertama memberikan yang pertama ini mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi. prestasi yang diberikan kepada masyarakat ya oleh era Kartini. Oke, sudah dijawab semua dari kelompok 4. Terima kasih, silakan tutup presentasinya. Sekian presentasi dari staf kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Apa yang kalian pelajari tadi? Ada yang menguraikan? Menguraikan dengan kembali hal yang dapat diteladani dari tokoh. Siapa tokohnya tadi? Adik Kartini. Ya, ada berapa apa saja sikap yang patut kita pelajari dari Kartini? Pembelaan, Ya, jawab apa? pantang menyerah, Kemudian sederhana dan rela berkorban, Bijaksana, Bu. bijaksana dan sikapnya. Apalagi, nah, apa kesimpulan dalam beberapa dan pelajaran hari ini? Kesimpulan dari pelajaran hari ini, hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi, Ya. 1. Karakter dan sikap kebaikannya terhadap sekitar, 2. Perjuangan dia untuk mencapai sesuatu, 3. Kegigihannya dalam mempertahankan sesuatu, 4. Prestasi yang dimiliki. Ya, itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, anak pembelajaran hari ini sudah dilaksanakan dengan baik ya. Oleh kalian semua, tapi sudah dilaksanakan dan waktunya sudah cukup. Untuk pembelajaran di pertemuan sebelumnya, di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang teks negosiasi. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar tentang negosiasi. Jadi, kesalahannya di rumah, silahkan kalian cari referensi tentang teks negosiasi. Ya, boleh di internet ataupun di buku-buku. Kalian baca tentang pengertiannya, ciri-cirinya, dan contoh teksnya. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, biasanya kita perlu tadi di awal sudah berdoa. Oke, jadi di akhir untuk menutup pembelajaran hari ini kita juga berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan pimpin untuk berdoa. Sudah belajar, marilah kita membaca doa dalam hati. Mulai. Jangan selesai. Ucapkan salam.